Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. As-sadisu min masalikil illat asy-syabahu wa huwa musyabahatu wasfin lil munasibi wa tardiyyi. Wa hadha tafsiru min ziyadati. Wa yusammal wasfu bisyabahi aidan wa huwa manzilatun ay dhu manzilatin baina manzilatayhima ay manzilatil munasibi wa tardi fil asahi li'annahu yushbihu at-tardiyya min haythu innahu ghairu munasibin bidzati wa yushbihu al-munasiba bidzati min haythu iltifatu syar'i lahi fil jumlati kadzukurati wal unuthati fil qada'i wasyahada. Wa qila huwa al-munasibu bit-tab' qat-taharati li-ishtirati niyyati fa innaha innama tunasibuhu biwasitati annaha ibadatun bi khilafil munasibi bidzati kal iskari li hurmatil khamri. Pada kesempatan ini musannif akan membahas tentang maslak ilat yang keenam, yaitu maslak ilat syabah. Maslak ilat syabah. Maslak ilat syabah. Wa yusamal wasu bisyabah aidan. Di samping disebut maslak ilat syabah, juga syabah disebut waspun atau sifat syabah. Jadi syabah merujuk pada sifat, juga syabah merujuk pada maslak ilat. Kalau sifat kita katakan waspun syabah. Untuk ta'rifnya, asy-syabahu huwa musyabahatu wasfin lil munasibi wat tardiyyi. Syabah itu huwa musyabahatu wasfin, menyerupainya suatu sifat. Satu, lil munasibi, menyerupai waspun munasib, wat tardi, dan kedua menyerupai waspun tardi. Wa hadza tafsir min ziyadati. Tafsiran ini adalah tambahan daripadaku, yaitu musannif Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi syabah itu merupakan sifat yang menyerupai satu, waspun munasib, kedua waspun tardi. Masalah waspun munasib sudah dibahas di sebelumnya, yaitu pembahasan maslak ilat munasabah. Ada yang dikatakan dengan waspun munasib. Intinya waspun munasib sifat yang cocok untuk menetapkan hukum karena mengandung hikmah atau bisa menghasilkan maslahat dan mencegah kemafsadatan. Yang kedua, menyerupai juga dengan menyerupai waspun tordiyun. Masalah waspun tordiyun sebelumnya sudah dibahas juga, kalau nggak salah di maslak ilat ima. Asy-syabahu wa musyabahatu wasfin lil munasibi wat tardi. Yang dinamakan dengan syabah adalah musyabahatu wasfin, menyerupainya suatu sifat. Sifat itu calon bakal yang akan dijadikan ilat, dibikin daripada sifat. Nah, sifat tersebut menyerupai satu, lil munasibi, menyerupai waspun munasibun. Kedua, wat tardi, menyerupai sifat atau waspun tordiyun. Dalam artian syabah itu suatu sifat yang menyerupai kepada waspun munasib dan waspun tordiyun. Apa itu waspun munasib? Waspun munasib sudah dibahas
sebelumnya di maslak ilat munasabah, yaitu sifat yang pantas untuk menetapkan suatu hukum, yang mana ketika menertibkan hukum melalui sifat tersebut bisa menghasilkan maslahat dan mencegah kepada kemafsadatan, atau disebut juga hikmah, sifat yang mengandung hikmah. Sudah dibahas sebelumnya. Watordi dan juga menyerupai waspun tordiyun. Nah, apa waspun tordiyun? Sebelumnya sebetulnya sudah dibahas di pembahasan sabru wa taksim, termasuk kita buka di sabru wa taksim. Nah, di sini sudah di sabru wa taksim di halaman 78. Nah, dari sini wa min turukil ibtal li'illiyatil wasfi bayanu annal wasfa tordiyun ay min jinsi ma ulima minasyari ilqa'uhu imma mutlaqan khattuli wal qisar fil ashkhas fa innahuma lam yu'tabara fi syai'in minal ahkam fala yu'allalu bihima hukmun wa imma muqayyadan bidzalikal hukmi kadzukurati wal unuthati fil 'iqqi fa innahuma lam yu'tabara fihi fala yu'allalu bihima syai'un min ahkamid dunyawiyati wa ni'tabara fi syahadati wal qada'i wal ithi wa ghairiha fil 'iqqi bin nadhri li ahkamihi al ukhrawiyyati. Faqad rawa at-Tirmidzi man a'taqa 'abdan musliman a'taqahu Allahu minan nar wa man a'taqa amataini muslimatain a'taqahu Allahu minan nar. Wa ta'biri huna fi ma ya'ti fi sadisi bit tardi awla min ta'birihi fihima bit tard lianna tarda min masalikil illat ala ra'yin kama sayati. Nah, masalah torod sudah dibahas di sabru wa taksim min turukil ibtal, termasuk perjalanan membatalkan. Jadi ilatnya suatu sifat, yaitu bahwa menjelaskan bahwa sifat yang dibawakan oleh mustadil adalah sifat torod atau waspun tordiyun, sifat yang diusir. Atau yang dimaksud dengan waspun tordiyun adalah min jinsi ma ulima minasyari ilga'uhu, termasuk sifat yang diketahui minasyari daripada agama, apa ilga'uhu, melagakannya sifat tersebut. Jadi sifat yang diketahui dilagakan oleh syari. Pertama ada yang imma mutlaqon, dilagakan secara mutlak dalam artian totalitas tidak diiktibar oleh syarak, katuli wal qisar, kayak sifat tul dan sifat qisar, tinggi dan pendek, fil ashkhas. Nah, sifat tinggi dan pendek itu tidak diiktibar dalam syarak mutlak dalam masalah apapun. Bainahuma lam yu'tabara fi syai'in minal ahkam wala yu'alalu bihima hukmun. Maka tidak boleh tul dan kisor dijadikan suatu alat, karena sifat tersebut jelas dilagakan oleh syarak, tidak dianggap oleh syarak, tidak bisa menetapkan hukum apapun. Yang kedua ada imam muqayyad dan bidzalikal hukmi, ada juga yang tidak mutlak akan tetapi dikaidan dengan hukum tersebut. Contoh kayak sifat kadzukurati wal unuthati, sifat kelaki-lakian dan sifat kewanitaan, fil itqi, dalam memerdekakan. Ini tidak diiktibar sifat tukurah dan unuthah. Jadi boleh saja memerdekakan abid, baik laki-laki maupun wanita. Nah, fainahuma lam yu'tabara, sungguh dzukura dan unusah tidak diiktibar, tidak dianggap kedua-duanya di dalam itu. Boleh kita memerdekakan abid,
Boleh juga kita memberikan amat. Atau masalah dzukura dan unsa dalam bab itu tidak diiktibar. Nah, fala yu'alalu, karena dzukura dan unsa dalam bab itu tidak diiktibar, maka la yu'alalu, tidak boleh dijadikan elat bihima, dengan dzukura lan unsa, opo syai'un, sebiji-biji min ahkami dunyawiyah, dalam masalah itku. Sedangkan dalam masalah yang lain, dzukura dan unsa itu diiktibar, seperti dalam qada, dalam syahadah, dalam warisan, itu diiktibar, dianggap. Karena dalam warisan sifat dzukura dan unusah itu dibedakan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, atau syahadah juga sama. Dalam qada juga seorang qadi harus memiliki sifat dzukurah, harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Nah, sebenarnya ini sudah dibahas dulu ya. Kita tidak panjang ke situ. Kita kembali ke pembahasan inti kita, yaitu maslak ilat syabah. Ulangi. Jadi syabah adalah wa musyabahatu wasfin, menyerupainya suatu sifat, lil munasibi, satu bagi wasfun munasib. Wasfun munasib, sifat yang cocok untuk menetapkan hukum, seperti iskar, menetapkan hukum wajib, haram dan khamar. Wa tordilan, menyerupai wasfun tordiyun, yaitu sifat yang diketahui dilagakan oleh agama. Dalam artian sifat tord itu sifat yang tidak bisa menetapkan hukum, tidak cocok untuk menetapkan suatu hukum. Seperti tadi dzukurah dan unusah, atau tul dan sifat kisor. Wa yusama al-wasu bisyabah aidon, sifatnya juga dinamai syabah juga, di samping syabah itu adalah maslak elat. Jadi syabah itu dikatakan maslak elat, yaitu maslak elat syabah, juga dikatakan syabah itu adalah sifat, disebutnya waspun syabah, maslak elat syabah atau waspun syabah. Kalau munasib, waspun munasib. Tordi, waspun tordiyun. Syabah, waspun syabahun. Wa manzilatun aidzu manzilatin baina manzilataihima. Wa manzilatun dzu manzilatin baina manzilataihima. Syabah itu manzilatun, suatu posisi. Aidzu manzilatin, yaitu yang memiliki posisi, baina manzilataihima, di antara posisi munasib dan tordi. Ay manzilatail munasibi wa tordi, dalam artian merupakan satu posisi yang posisinya di antara dua posisi, yaitu munasib dan tordi. Nah, posisinya di mana? Ya baina wa baina, dalam artian di tengah-tengah. Yang paling tinggi posisinya adalah waspun munasib, yang paling rendah adalah waspun tordi, sedangkan waspun syabah posisinya di tengah-tengah. Jadi kalau melihat pada manzilahnya atau posisinya atau kedudukan pangkatnya, yang pertama dan paling kuat adalah waspun munasib, yang pangkat kedua lebih rendah yaitu waspun syabah, yang pangkat paling rendah waspun tordi. Bilasoh. Jadi paling tinggi munasib, kedua syabah, ketiga tord. Li'annahu yusbihu tordiya. Ini elat kenapa? Syabah itu
musyabahatu wasfin lil munasibi wa tardi, bahwa syabah itu menyerupai, sifat yang menyerupai kepada wasfun munasib dan wasfun tardi. Kenapa? Oke, pertanyaan pertama, kenapa syabah itu menyerupai wasfun tardiun? Sifat torod di annahu yusbihu tardiya, karena syabah itu yusbihu tardiya menyerupai wasfun tardiun. Sama, ada kesamaan dengan wasfun tardiun. Apa persamaannya? Min haitsu innahu ghairu munasibin bidzat. Dalam artian wasfun tardiun itu tidak termasuk wasfun munasib. Sifatnya itu sifat yang tidak pantas untuk menetapkan hukum bidzati, secara zatna, atau min haitsu hiya ailidatihi ailidatiha. Sama sekali sifat tersebut tidak munasabah, tidak cocok untuk menetapkan suatu hukum secara dzatiahnya sifat tersebut. Makanya tadi sudah dibahas, sifat torod itu atau wasfun tordiun merupakan sifat yang tidak diiktibar oleh syara, tidak dianggap oleh syara bisa menetapkan suatu hukum. Jadi ulangi, kenapa wasfun syabah seperti wasfun tordiun? Li'annahu yushbihu tardiya min haitsu innahu ghairu munasibin bidzat. Yaitu karena wasfun syabah itu wasfun yang ghairu munasibin, tidak munasabah atau sifat yang tidak cocok untuk menetapkan hukum bidzati, secara dzatiahnya sifat tersebut. Ya, taubahnya wasfun tardiun lah. Wa yusbihul munasibah, dan menyerupai juga wasfun syabah itu al munasibah kepada wasfun munasib bidzati, secara dzatiahnya. Nah, pertanyaannya, kenapa syabah itu menyerupai wasfun munasib? Wa yusbihu menyerupai wasfun syabah atau syabah al-munasibah kepada wasfun munasib bidzati, secara dzatiahnya, yaitu min haitsu hiya ailidatiha. Mana wajah persamaan antara wasfun syabah dan wasfun munasib? Nah ini, min haitsu tifatus syar'i ilaihi fil jumlati, dalam gambaran syara melirik kepada wasfun syabah atau diiktibar, dianggap oleh syara wasfun syabah tersebut fil jumlati, dalam sebahagian. Fil jumlati, dalam sebahagian. Dalam artian wasifat tersebut, wasfun syabah tersebut diiltifat atau dianggap, diiktibar oleh syara dalam sebahagian. Nah, ketika ada sifat yang diiktibar oleh syara, maka termasuknya wasfun munasib. Tapi fil jumlati ini berarti hanya sebahagian gambaran. Contoh, nah ini contoh seperti tadi di wasfun tordiun. Kadzukurati, kayak sifat dzukurah, sifat kelaki-lakian, wal unutsati, dan sifat kewanitaan, fil qada, dalam menghukumi, wasyahadah, dan dalam syahadah. Yang jadi pertanyaan, sifat dzukurah dan unutsah ini diiktibar kah, diiltifat nggak sama syara? Ya diiktibar, dianggap, diiltifat oleh syara, dilirik oleh syara. Dalam hanya sebagian, hanya fil qadai wasyahadati wal irthi. Dalam menghukumi itu si qadi, syaratnya harus ada sifat dzukurah.
Dalam syahadah, sebahagian syahadah juga disyaratkan harus memiliki sifat dzukur. Tidak boleh wanita dalam sebagian. Dalam bab waris sama. Waris juga dibedakan antara dzukura dan unutsah. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Tapi dalam hal qada dan syahadah, dia tiba ini dzukura dan unsa. Tapi dalam hal yang lain, dalam masalah yang lain selain qada, syahadah, irfi, seperti dalam masalah itqu, seperti yang tadi yang ini. Nah, kalau dalam masalah itqu, ini sifat dzukura dan sifat unusah tidak diiktibar, tidak dianggap, tidak dibedakan, tidak berdampak apa-apa, termasuk wasfun tordiyun. Jadi dzukura dan unusah dalam bab itqu itu termasuk wasfun tordiyun, tapi sifat dzukura dan sifat unusah diiktibar oleh syarak dalam bab qada dan syahadah dan juga irsu. Kan termasuknya dzukura dan unusah termasuk wasfun syabah, karena ada sisi tordinya, ada sisi munasib, ada sisi torod, ada sisi munasabah. Intinya maslak ilat sabah merupakan sifat yang memiliki dua sisi. Satu sisi torod dalam artian tidak diiktibar oleh syarak. Kedua ada sisi munasib, yaitu sisi munasabah atau diiktibar oleh syarak. Tapi tentunya diiktibar oleh syarak hanya dalam sebahagian. Jadi ini tidak wasfun tordi secara total, masih ada sisi munasibnya. Beda dengan tadi wasfun tordiyun, yaitu sifatul dan sifat kisor, sifat jangkung dan sifat pendek. Itu totalitas wasfun tordiyun tidak diiktibar oleh syarak. Nggak ada dalam syarak. Dibeda-bedakan. Misalkan dalam bab kisos dibedakan, orang yang tinggi membunuh orang yang pendek, maka orang yang tinggi tidak dikisos. Sementara kebalikannya, kalau orang pendek membunuh orang tinggi itu dikisos. Nah itu tidak, sama saja. Orang tinggi membunuh orang pendek dikisos, orang pendek membunuh orang tinggi dikisos juga. Atau dalam bab syahadah, bab qada sama. Boleh mau orangnya tinggi, mau orangnya pendek. Dalam bab qada sama, dalam bab warisan sama. Mau tinggi mau pendek ya mendapatkan warisan kalau itu ahli waris dan tidak terhijab hirman. Nggak begini, karena tinggi bagiannya besar, karena pendek bagiannya kecil, enggak. Jadi beda-beda. Kita lanjutkan. Wakilah huwa al-munasibu bittaba. Dikatakan huwa syaba itu al-munasib, merupakan wasfun munasib, tapi bittaba. Wasfun munasib bittaba, bukan wasfun munasib bidzat.
Di samping ada waspun tordiun, jadi menurut pendapat kedua bahwa syabah itu sifatnya sifat munasibun bittaba. Oh, waspun munasib. Cuman waspun munasibnya bittaba, bukan bidzat. Bedanya begini. Kalau waspun munasib bidzat, berarti zatiah sifat tersebut, misalkan zatiah sifat dzukuro dan unusah, itu menyerupai waspun munasib. Dina pada cocok untuk menetapkan suatu hukum. Pantas untuk menetapkan suatu hukum. Tapi kalau menurut kilu, wa al munasib bittaba, maksudnya syabah itu waspun munasib. Tapi waspun munasib secara tidak bidzat, tidak secara min haitsu hiya lidzatiha, akan tetapi bittaba, karena mengikuti. Apa yang maksud taba? Kita lihat di sini, bittaba ay bil istilzam. Bittaba ay bil istilzam. Waspun munasibnya itu secara lazimnya, lazim daripada waspun sabah. Jadi kalau datiahnya waspun sabah itu tidak munasabah, tapi lazim daripada waspun sabah, itu baru lazimnya itu baru waspun munasib. Ini ada contoh di sini. Cuman sebelum ke contoh, kita bedakan dulu antara waspun munasib, wasfun syabah, dan wasfun torod. Kita lihat di kitabnya Irsyadul Fuhul. Nah, kita bedakan ketiga nama maslak elat, yaitu maslak elat munasabah, terus syabah, dan torod. Di sini kita baca di halaman 910 juz tsani. Al-awal ma qalahul qadhi Abu Bakrin wa huwa annal wasfa, sungguh suatu sifat, satu, imma ayyakuna munasiban lil hukmi bidzati, ada kalanya keadaan sifat tersebut munasiban, cocok, lil hukmi, menetapkan suatu hukum, bidzati, secara zatnya waspun tersebut. Jadi zatnya waspun tersebut cocok menetapkan suatu hukum. Nah, fal awal ini yang pertama ini, imma yakuna munasiban, wa al wasful munasib, disebut wasful munasib. Kedua, wa imma la yunasibu bidzatihi, ada kalanya la yunasibuhu bidzatihi, sifat tersebut tidak cocok menetapkan hukum, bidzatihi, secara zatnya waspun tersebut, sifat tersebut. Jadi zatnya sifat tidak cocok untuk menetapkan hukum. Lakinahu yakunu mustaziman lima yunasibu bidzati, akan tetapi yakunu, keadaan sifat tersebut, mustalziman, lima yunasibuhu bidzati,
lazimnya dari sifat tersebut, lazimnya daripada waspun syabah tersebut, sifat tersebut, otomatis lima bagi suatu sifat yang lain yunasibu yang pantas ya ma ini si ma kepada hukum, artian lazim daripada sifat tersebut pantas menetapkan hukum bidati secara datiahnya iya ma, secara datiahnya ma itu maksudnya ma ini maksudnya hukum maksud mana ma ini maksudnya adalah sifat. Jadi sifat secara datiahnya, kalau dari sini sifat secara datiahnya tidak munasabah, tidak cocok menetapkan hukum, tapi lazim daripada sifat tersebut itu lazimnya merupakan sifat yang munasabah menetapkan hukum bidati secara datiahnya waspun lazimnya. Nah wasani as-syabah yang kedua ini adalah disebut syabah. Yang ketiga wa ima alla yunasibahu lidzati, ada kalanya tidak cocok waspun tersebut terhadap menetapkan hukum lidati secara datiannya sifat tidak cocok. Wala yastazimu ma yunasibu lidati, dan juga sifat tersebut dan tidak lazim sifat tersebut tidak cocok juga menetapkan hukum lidati secara datiahnya atau bagi datiahnya waspun lazim tersebut. Nah wasalis at-torod. Kita masuk ke contoh. Contohnya kita lihat di sini. Masalahu al-isnawi bita'lili wujubin niyat fit tayammum bikauni taharatan yuqasu alaihi wudu. Masalah bikin contoh lahu bagi taba lahu bagi syabah anu huwa al-munasib bit taba. Al-isnawi bita'lili wujubin niyat kalawan gawe elat wajibnya niat tayamum dalam tayamum bikaunihi kalawan keadaan ya tayamum adalah toharotan susuci bersuci. Yukosu alai dikiaskan kepada tayamum al-wudu. Kita bahasakan saja kias, berarti terjadi kias di sini. Makis alehnya tayamum, makisnya wudu, elatnya kaunuhu toharotan, hukum wujubun niat, hukumnya wajib niat atau istiratun niat, disyaratkan niat. Ilatnya bikaunihi toharotan, karena susuci. Jadi kenapa wajib niat dalam tayamum? Bikauni toharotan, karena susuci, karena bersuci. Jadi bersuci merupakan waspun syabahun yang menetapkan hukum wajib niat atau istiratun niat, syaratkan niat. Yang jadi pertanyaan, ada dampakkah elat toharoh, sifat toharoh tersebut untuk menetapkan hukum wajib niat atau syarat harus niat? Syaratnya niat, disyaratkan niat. Ya kita teliti. Fa inna toharota, maka sungguh toharoh itu bersuci itu min haitsu hiya secara dzatiyahnya toharoh, aili dzatiyah. Itu latunasibu, tidak cocok ia toharoh istiraton niat untuk gitu mensyaratkan niat. Artinya toharoh secara dzatiyah tidak cocok menetapkan hukum istiratun niat. Istiratun niat tetap hukum istiratun niat tidak cocok dengan elat atau sifat toharoh.
Apakah benar pertanyaan? Toharo itu bisa menetapkan istiratun niat atau wujubun niat? Tidak cocok toharo menetapkan wajib niat atau istiratun niat. Istiratun niat. Tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Karena dalam gambaran yang lain, contoh seperti izalatun najasah. Izalatun najasah itu menghilangkan najis. Itu termasuk fardun min afrodi toharo. Betul. Izalatun najasah itu termasuk toharo. Apakah disyaratkan harus niat dalam izalatun najasah? Menghilangkan najis itu harus niat. Karena kan toharo. Kan tidak. Mestinya kalau toharoh itu waspun munasib, kalau toharoh itu adalah sifat yang munasabah, yang pantas untuk menetapkan hukum, harusnya setiap toharoh itu syarat harus niat. Seperti toharoh toharoh dalam tayamum, toharoh dalam wudu, toharoh dalam izalatun najasah, harusnya sama rata semuanya. Jadi setiap apapun yang memiliki sifat toharoh itu disyaratkan niat. Nah sementara ini kan tidak. Dalam gambaran izalatun najasah ada sifat toharoh tapi tidak disyaratkan niat. Wa illa, dan jikalau seandainya latu nasibus tirotoniat, dalam artian jikalau seandainya toharoh merupakan sifat yang munasabah, yang sangat cocok untuk menetapkan hukum istirotuniat, usturitot, maka bakal disyaratkan ia niat fit toharoh dalam hal toharoh. Toharoh daripada apa? Anin najis, daripada najis. Jikalau seandainya toharoh adalah waspun munasib, sifat munasabah, pasti akan sama kedudukan dan hukumnya, yaitu disyaratkan niat dalam toharoh daripada najis atau izalatun najasah. Sedangkan ini tidak. Berarti menunjukkan toharoh itu tidak cocok menetapkan hukum istiratun niat. Berarti toharo itu waspun tordiun. Tidak diiktibar oleh syarat bahwa toharo itu mampu menetapkan hukum istiratun niat atau wajibnya niat. Lakin, nah di sini akan membahas wajah munasabahnya. Wajah munasabahnya pasti tadi bil istilzam atau bitaba. Lakin tunasibuhu, tapi toharoh tersebut cocok menetapkan hukum istiratun niat min haitsu innaha ibadatun, dalam segi bahwa toharoh adalah ibadah. Nah ini ibadah di blok. Tapi cocok toharoh itu menetapkan hukum istiratun niat min haitsu innaha ibadat, bahwasanya toharoh itu adalah ibadah. Nah ini lazim malzum. Toharoh malzum lazimnya adalah ibadah atau tabi dan matsbu. Toharoh matsbunya, ibadah adalah tabi'nya. Jadi toharoh bisa cocok menetapkan hukum istiratun niat min haitsu innaha ibadat, dalam segi bahwa toharoh adalah ibadah. Nah sedangkan wal ibadah munasabatun listiratun niat. Kalau ibadah baru munasabatun listiratun niat, cocok untuk menetapkan suatu hukum, yaitu istiratun niat mensyaratkan niat.
Jadi masuk ke dalam kitab Irsyadul Fuhul, kita masukkan ini yang kedua nih. Wasani Asabani yang kedua tuh yang ini ya. Kita masukkan ke tarif daripada waspun sabah. Nah yang ini. Wa imma la yunasibuhu bidzatihi. Dan ada kalanya la yunasibu tidak cocok, tidak pantas ia sifatku menetapkan suatu hukum bidzati secara datnya. Secara datiahnya waspun tidak cocok menetapkan hukum. Apa tadi sifatnya itu, yaitu toharoh. Jadi toharoh la yunasibu bidati, secara datiahnya toharoh ay min haitsu hiya elidatiha, tidak cocok menetapkan hukum ishtiratun niat. Lakinahu yakunu mustaziman, 5, akan tetapi waspun tersebut, toharoh tersebut bakal melahirkan 5 bagi suatu sifat atau lazim daripada toharoh. 5 adalah sifat bagi sifat yang lain. Lazim daripada toharoh tadi ibadah. Lazim daripada toharoh adalah ibadah. Nah, toharoh tersebut lazimnya adalah sifat, yaitu ibadah, yunasibuhu, yang mana ibadah tersebut cocok menetapkan hukum bidati secara datiahnya, ya, atau secara datiahnya ibadah. Tapi toharoh itu lazimnya yaitu ibadah, baru ibadah tersebut cocok menetapkan hukum istiratun niat bidati secara datiahnya ibadah tersebut. Ya, kita kembali. Mudah-mudahan bisa difahami. Di sini ada contoh. Nah, tapi contoh versi kaul kedua atau pendapat yang kedua, wakilahu al munasib bitaba bil istilzam. Kita kasih contoh waspun syabah menurut pendapat kaul yang kedua. Contoh katoharoti kaya sifat toharoh yang dijadikan ilat, yang dijadikan elat. Listirati niat bagi hukum, yaitu istiratun niat, disyaratkan niat. Jadi gara-gara elat toharoh sehingga istiratun niat, disyaratkan niat. Dalam apa tadi contoh? Dalam tayamum misalkan, atau wudu. Wudu dikiaskan kepada tayamum tadi. Misalkan wudu, tayamum disyaratkan harus niat karena tayamum adalah toharoh. Ilatnya toharoh, hukumnya istiratun niat. Makis alehnya adalah tayamum, atau aslunya adalah tayamum, far'unya atau makisnya adalah wudu. Jadi kalau dibikin ringkasan, jadi bahasanya seperti ini. Al-wudu'u toharatun, wa kullu toharatin ustaratu fiha aniyat. Yuntiju al-wudu ustaratu fihi aniyat kat tayamum. Atau bahasa yang lain seperti ini. Ustaratu aniyat fil wudu qiyasan alat tayamum.
bijami'it taharati. Nah, kita kembali. Kat taharati seperti sifat taharah istirahatun niat bagi hukum istirahatun niat disyaratkan niat. Bainah maka sungguh taharah innama tunasibuhu hanya cocok taharah menetapkan istirahatun niat, cocoknya itu biwasitati anha dengan pelantara bahwa taharah itu ibadah. Jadi bisanya taharah waspun munasib melalui pelantara bahwa taharah adalah ibadah. Nah, baru kalau ibadah itu waspun munasib secara datiahnya ibadah. Kalau taharah secara datiahnya tidak. Harus melalui wasitoh, yaitu ibadah. Bikhilafil munasib bidati, kalawan berbeda waspun munasib bidat secara datiah. Kalau waspun munasib bidati, kal iskar kayak sifat iskar itu sifat munasib secara datiahnya iskar itu yunasibuhu cocok menetapkan suatu hukum li hurmatil khamri bagi hukum haramnya khamar. Ini mah sudah dibahas di maslak ilat munasabah. Sifatnya iskar, hukumnya haram. Karena mengandung hikmah, yaitu hifdzul akli. Oke, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab.